saat ini kita berada dalam hidup di alam dunia, di mana alam dunia ini memang benar-benar sebagai tempat, ini yang paling harus kita sadari betul, sebagai tempat mazra'atul akhirah, ladangnya, kebunnya, tempat kita bercocok tanam untuk kehidupan akhirat kita. Nah, dengan mempelajari keadaan dunia ini hadirin, maka kita nanti diharapkan agar paham betul betapa kecilnya dunia dibandingkan akhirat. Karena kembali ke awal dulu Pak, Imam Ghazali itu memberikan nasihat bahwasanya ketika kita betul-betul mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kenali betul kehidupan dunia. Masalah kenikmatannya yang semu, durasi waktunya yang pendek, kulu syai' halikun, semua yang ada di dunia ini pasti akan rusak dan akan ada nilai titik puncaknya. Kemudian yang kedua, kenali kampung akhirat, betapa luar biasa dahsyatnya waktunya, temponya, nikmatnya, azabnya. Pokoknya keadaan akhirat itu jauh lebih luar biasa daripada kampung dunia. Yang ketiga, jadi kenali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah paham, oh ini kehendaknya Allah itu seperti ini. Semua ujian ini hadirin untuk orang beriman, untuk menguji sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah. Allah beri kepada kita Pak, kadang ujian ini, ujian itu, ujian ini, ujian itu, enggak selesai-selesai kadang Pak. Ada saja. Hakikatnya hadirin, ini Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menguji seberapa jauh ketergantungan kita kepada Allah, seberapa jauh iman kita, seberapa jauh nilai taat kita akan terus bertahan atau tidak. Maka diberikan ujian-ujian itu Pak. Dan semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin banyak ujiannya. Karena ujian paling berat itu dihadapi para nabi, kemudian ba'dahu, kemudian setelah nabi, para orang-orang alim, para orang soleh, dan setelahnya itu. Dan semisal-misalnya itu Pak. Jadi semakin taat pada Allah akan ada ujian. Maka bapak-bapak kalau semakin taat pada Allah banyak ujian. Nah ini sebagai ujian keimanan. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenali diri sendiri. Seberapa kemampuan kita taat, bagaimana ketika di dalam kita ada nafsu dan harus zuhud dan lain sebagainya. Nah ini nanti kalau 4 komponen itu kita sudah betul-betul mampu mengenalinya, insya Allah Pak, iman kita hidup di dunia sudah merasakan nikmatnya alam surga Pak. Nikmatnya surga itu nikmat hakiki, nikmat yang berada di dalam nilai ketaatan. Sholat subuh nikmat, sholat berjamaah nikmat, baca Al-Quran nikmat. Bahkan ketika dikatakan, Mas jenengan sholat di masjid berjamaah, jika dibandingkan dengan jalan-jalan nikmat yang mana Mas? Jangankan kok baru ke masjid, di masjid sholat jamaahnya Mas, baru mau ke masjid aja lebih nikmat daripada jalan-jalan. Wah seperti itu Pak misalkan. Nah, itu nanti kalau jenengan sudah merasakan nikmatnya iman.